hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin. Itu kan kita kemarin udah bahas tentang monopoli VOC terhadap bangsa Indonesia. Nah, sekarang hari ini kita akan lanjut ke masa penjajahan di Indonesia. Itu kita masih tetap di bangsa barat ya, masih bahas penjajahan bangsa barat. Kita akan bahas penjajahan di zamannya Republik Batak, Hindia Belanda, sama Inggris. Oke, nah kemarin tuh kita ulas sedikit. Pada tanggal 1 Januari 1800 setelah VOC itu bangkrut, Indonesia itu dikuasai oleh pemerintah Hindia Belandanya secara langsung kayak gitu. Tapi ternyata di Eropanya sendiri Belanda itu mendapatkan invasi dari Perancis gitu. Jadi si Belanda ini diserang sama Perancis. Akibatnya si Belanda itu kalah dari Perancis gitu. Nah, akhirnya wilayah Indonesia itu pasti mendapatkan dampak dari keadaan Belanda yang seperti itu. Maka Indonesia itu mulai dikuasai lah sama Republik Batak. Ingat juga kemarin Republik Batak adalah Belanda yang mendapatkan pengaruh dari Perancis. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang pengaruh Republik Batak di Indonesia. Itu muncul yang namanya istilah kerja rodi atau kerja paksa kayak gitu. Jadi masyarakat Indonesia itu disuruh bekerja tapi dengan cara dipaksa. Nah, itu pemimpinnya adalah si Daendels gitu. Terus di situ yang paling terkenal dari kebijakannya Daendels itu adalah tentang membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan atau kita kenal dengan istilah jalan raya pos. Tulis ini deh. Jalan raya pos itu, atau dia itu dari jalur Anyer sampai dengan Panarukan, atau dari Banten sampai Jawa Timur, seperti itu. Nah, tujuannya buat apa sih dia bikin jalan sepanjang itu? Gitu. Tujuannya untuk pengiriman sumber daya alam kayak gitu. Selain itu juga untuk kepentingan pertahanan gitu. Nah, tapi ternyata dari kerja paksa itu orang-orang dikerja secara paksa dengan pemenuhan gizi yang sangat rendah. Akibatnya muncullah banyak korban jiwa pada masa kerja rodi atau kerja paksa itu. Itu tadi dia tentang kerja paksa atau kerja rodi. Sampai sini bisa ya? Nah, kemudian kita lanjut ke sewa tanah. Sewa tanah itu dia pada masanya Inggris. Kenapa tiba-tiba Indonesia yang tadinya dipegang sama Republik Batak itu kok tiba-tiba jadi ada Inggris di situ? Jadi di awal di video sebelumnya kita udah pernah bahas kalau si Inggris ini adalah temennya dari Belanda gitu. Jadi ketika Belanda diserang sama Perancis dan Belandanya kalah, Belanda ini minta tolong bantuan ke Inggris gitu. Jadi ketika sementara waktu nih Indonesia dipegang sama Perancis, terus si Inggris ini dia mencoba merebut kembali Indonesia itu dari tangan Perancis gitu. Akibatnya Inggris memperoleh Indonesia dan Indonesia itu sementara waktu dikuasai sama Inggris seperti itu. Dan ditetapkanlah yang namanya sewa tanah atau land rent system, sewaan rent gitu, rental gitu, land rent system. Nah, sewa tanah kenapa bisa diterapkan? Karena Inggris dia itu menganut yang namanya teori domain. Teori domain itu adalah teori yang mengatakan bahwa tanah itu adalah milik raja gitu. Jadi karena tanah milik raja, maka rakyat itu nggak ada hak tentang tanahnya. Gimana kalau si rakyat itu mau mengolah tanah? Ya harus sewa tanah gitu. Makanya muncul yang namanya sewa tanah gitu. Nah, ada ketentuannya dalam penyewaan tanah. Yang pertama, pemilik tanah itu harus menyewa tanah. Jadi misalkan nih dia orang Indonesia yang tadinya punya tanah, dia juga harus tetap menyewa tanah karena itu bukan tanah dia lagi, tapi tanahnya raja. Seperti itu. Yang kedua, harga sewa tanah itu tergantung pada kondisi tanah. Kan tanah itu nanti dibuat buat pertanian kan. Jadi ada tanah yang bagus, ada yang tanah kurang bagus, ada yang subur, ada yang enggak. Itu harganya beda-beda nanti sewa tanahnya. Yang ketiga, pembayaran sewa itu dengan uang tunai. Gitu. Yang keempat, jika tidak punya tanah, maka dikenakan yang namanya pajak kepala. Seperti itu. Oke. Dan ternyata sistem sewa tanah yang diterapkan di Indonesia dia itu gagal. Kenapa bisa gagal? Ada penyebabnya. Yang pertama adalah karena besaran pajak itu sulit ditentukan. Tadi kan ngomongin tentang kesuburan tanah, ngomongin tentang luasan tanah. Pada zaman dulu itu kan pengetahuan atau teknologi mengenai pengukuran lahan atau misalnya mengukur kesuburan lahan itu agak sejanji sekarang kan. Makanya pemerintah Inggris sendiri sulit untuk menentukan
menentukan harga sewa tanahnya itu gimana gitu. Terus yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkatan kesuburan tanahnya. Yang ketiga, pegawainya terbatas. Itu juga hubungannya sama yang tadi nih, yang banyak korban jiwa dari kerja rodi. Di situ kan laki-lakinya banyak yang mati karena kerja rodi dan akhirnya disewa tanah itu lebih sedikit orang-orangnya. Terus masyarakatnya belum kenal dengan sistem uang. Jadi masyarakat Indonesia pada waktu itu dia masih barter. Jadi belum mengenal uang tunai nih, makanya dia bingung cara bayarnya gimana. Gitu. Itu tadi yang menyebabkan kenapa si sewa tanah itu gagal diterapkan di Indonesia. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke masa tanam paksa atau kultur stel-sel. Ini balik lagi ke masa pemerintahan Hindia Belanda. Ingat ya, Inggris itu kan temannya Belanda. Jadi ketika Indonesia berhasil diambil oleh Inggris dari Perancis, si Inggris ini memberikan Indonesia balik lagi ke Belanda, kayak gitu. Nah, terus pada masa pemerintahan Hindia Belanda, si pemerintah Hindia Belanda itu menerapkan yang namanya kultur stel-sel atau tanam paksa. Itu dipimpin sama Van den Bosch. Buat inget-inget aja, kan orang Belanda biasa nama depannya Van gitu kan. Jadi kalau Van den Bosch itu dia dari Belanda, gitu. Kenapa sih si Hindia Belanda itu menerapkan sistem tanam paksa? Karena Hindia Belanda atau si Belandanya sendiri itu kan habis kalah perang nih dari Perancis. Terus dia juga habis perang di Ponorogo. Makanya banyak uang-uangnya dari Belanda itu yang habis gitu. Dia udah cadangan ekonomi itu sangat rendah. Makanya untuk memperbaiki cadangan perekonomian, si Belanda itu melakukan yang namanya tanam paksa. Gitu. Tanam paksa itu adalah orang-orang Indonesia atau orang-orang jajahannya dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman tertentu yang akan bernilai jual mahal ketika dibawa ke Eropa, kayak rempah-rempah, misalnya kopi, tebu, dan lain-lain. Seperti itu. Tadi latar belakangnya, Belanda ingin memperbaiki perekonomian setelah dia kalah perang. Nah, di sini kita akan bahas tentang ketentuan sama penyelewengan tanam paksa gitu. Jadi udah dibikin nih aturannya sedemikian rupa, tapi tetap aja ada penyelewengan yang makin menyengsarakan orang Indonesia. Yang warna biru itu berarti dia ketentuannya ya, yang warna merah itu berarti penyelewengannya gitu. Yang pertama, ketentuannya adalah 1/5 tanah itu ditanami tanaman wajib. Jadi tanaman wajib tadi kayak rempah-rempah dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya sampai dengan setengah bagian dari tanah masyarakat itu yang ditanami tanaman wajib gitu. Kenapa dia dibikin 1/5 aja? Karena sisa dari tanah masyarakat itu bisa dipakai buat tanam padi atau tanam jagung untuk kebutuhan masyarakatnya. Tapi dalam kenyataannya setengah bahkan lebih dari setengah tanah dari masyarakat digunakan untuk menanam tanaman wajib. Akibatnya semakin sedikit si masyarakat bisa menghasilkan bahan pokok untuk dia sendiri kayak gitu. Yang kedua, tanah untuk tanaman wajib tidak kena pajak gitu. Itu peraturannya atau ketentuannya. Tapi dalam pelaksanaannya tanahnya itu tetap kena pajak seperti itu. Terus yang ketiga, hasil tanaman hasil tanam ketika hasilnya itu lebih besar dari pajak, maka kelebihannya akan diberikan ke petani. Contohnya gini, misalnya kamu mendapatkan hasil panen itu 10.000, harus bayar pajak itu 3.000 misalkan. Jadi si 7.000-nya itu harus dibalikin ke kamu kayak gitu. Tapi pada pelaksanaannya si 7.000 ini tetap diambil juga sama bangsa Belandanya seperti itu. Jadi masyarakat nggak dapat apa-apa. Terus yang keempat, tidak memiliki tanah. Jika masyarakat tidak memiliki tanah harus kerja wajib 66 hari dan ia itu tetap dibayar gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak punya tanah, dia kerja selama 66 hari dalam 1 tahun, terus dia itu tetap dibayar seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya kerja wajib itu melebihi 66 hari. Dia dibayar tapi dengan upah yang tidak, ibaratnya nggak manusiawi gitu. Jadi dari upah yang tidak layak gitu. Terus ada lagi ketentuannya, waktu tanam tanaman wajib itu jangan sampai lebih lama daripada ketika menanam padi. Tujuannya sama, biar si masyarakat ini tetap bisa memenuhi kebutuhannya dia gitu. Jadi lebih banyak menanam padi dibandingkan dengan menanam tanaman wajibnya. Terus yang keenam, kegagalan panen itu menjadi tanggung jawab pemerintah seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kegagalan panen itu bukan salah masyarakat. Terus yang ketujuh, bekerja dengan dipimpin oleh orang pribumi. Maksudnya
bekerja nih, tapi pemimpin awalnya tuh dia pemimpin utamanya tuh dari si orang Indonesia sendiri yang bekerja dengan Belanda. Tapi si orang Belandanya di situ bekerja sebagai pengawas, pemungut, sama pengangkut hasil-hasil panennya. Seperti itu. Sampai sini bisa ya? Oke, itu adalah masa di mana penjajahan dari bangsa Barat itu terjadi. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang perlawanan yang dilakukan sama bangsa Indonesia, ada juga simpatisan dari bangsa Belandanya sendiri. Sampai nanti kita akan bahas tentang penjajahan yang Jepangnya. Tapi nanti itu kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, sampai sini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.